Semangat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian di rumah semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cellular technology introduction. Kita akan mengenal apa itu yang namanya 2G, 3G, 4G, bahkan ke arah 5G. Ya, kalian pun juga selama ini yang menggunakan handphone tahu. Kita ngomong kalian sekarang pakai 3G, 4G itu apa sih definisinya, dan juga teknologi apa yang ada di situ, termasuk juga 5G, cara pengenalan. Oke, yang pertama, apa sih itu 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G ini? Oke, kalau kita ngomong G adalah generation, itu second generation, third generation, fourth generation, dan 5 generation. Apa sih itu? Oke, mungkin saya akan jelaskan di sini adalah, kita ngomong adalah komunikasi seluler itu adalah teknologi yang selalu berkembang. Dimana perkembangannya adalah dari teknologi 1G yang dia hanya berbasis dari suara. Oke, otomatis karena dia adalah suara, kecepatannya hanya 2,4 kb per second, jadi kebutuhannya tidak sangat urgent. Nah, jadi teknologi pertama kali adalah dia di 1G. Nah, nanti kita akan bahas apa sih teknologi yang di 1G ini. Nah, kemudian kita ngomong di sini adalah 2G. Jadi kita mau dari gini. G ini kata-kata G adalah berdasarkan kita mau standar. Nah, kalau kita ngomong G adalah tentang standar di sini. Nah, jadi apa sih standar itu? Di standar dari teknologi seluler atau teknologi komunikasi yang dia bisa memberikan akses voice, juga teks, maupun juga ada data nanti di sini, maupun dia juga bisa ke arah untuk connectivity. Nah, otomatis di sini kita ngomong teknologi itu bisa apa aja. Makanya di sini ada nama standar. Dimana standar pertama adalah dia hanya bisa voice saja. Nah, standar kedua adalah selain voice, dia juga bisa mengirimkan pesan teks. Nah, di sini di 2G ini dia adalah standarnya, dia kecepatannya 4 kilobit per second. Nah, jadi kalau kita ngomong adalah tentang apa itu 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G, apa yang membuat dia berbeda adalah dari standar dari mereka. Dimana standar itu adalah dari kecepatan dan juga layanan yang bisa diberikan. Di sini ketika beralih dari 1G ke 2G itu adalah yang membedakan adalah di sini kecepatan plus juga layanan atau service yang bisa diberikan kepada sisi user. Nah, yang di sisi user di 2G ini adalah standarnya dia adalah kecepatannya adalah minimum 4 kb per second. Kemudian dia bisa memberikan layanan ini. Nah, makanya kita ngomong tadi apa namanya generation adalah sebagai standarnya. Kemudian beralih yang namanya manusia pasti butuh yang namanya peningkatan kecepatan. Nah, makanya di sini ada standar 3G. Di standar 3G ini adalah untuk kecepatan itu adalah 2 megabit per second minimum, yang kita definisikan bahwa teknologi seluler tersebut masuk ke dalam ranahnya dia 3G standarnya, dan dia selain dia voice, teks, juga dia bisa memberikan internet di situ. Jadi di sini terjadilah mulai kita bisa mobile broadband. Mobile broadband berarti kita bisa internetan secara apa namanya mobile, cara bergerak. Nah, kita mau di sini adalah kecepatannya adalah dibatasi ya di 2 megabit per second. Nah, jadi minimumnya ada 2 megabit per second. Atau kalau kita nanti ada di 3,5G atau nanti 3,9G adalah yang mendekati dari yang teknologi berikutnya, yaitu standar berikutnya di 4G. Nah, di 4G ini adalah yang mungkin kalian selama ini gunakan untuk internet adalah dia harus minimum memberikan kecepatan 100 megabit per second. Jadi kalau teknologi seluler tersebut tidak memberikan kecepatan 100 megabit per second, itu belum dikatakan 4G. Makanya ada istilah 3,8G, 3,75G, 3,9G, karena dari teknologi sebelumnya itu belum memberikan kecepatan dengan nilai minimum 100 megabit per second. Nah, kalau kalian tahu A plus, nah, dia masuk ke 3,5 atau 3,8G. Nah, karena memang kecepatannya dia di bawah dari 100 megabit per second.
Jadi di sini pun selain kecepatan, standar 4G ini itu dia selain voice, pesan teks, kemudian internet aja, browsing, dia juga bisa untuk video advance atau dia berbasis video atau kecepatannya karena memang megabit per second, jadi bisa memberikan layanan yang lebih banyak dibandingkan di standar 3G. Itulah kenapa sekarang, Pak, kenapa kok ada 5G, kenapa kok nggak di 4G ini? Kita ngomong adalah 100 megabit per second ini untuk era sekarang tidak cukup. Makanya ada namanya standar 5G. Standar 5G itu sudah diketok aturannya, dia adalah untuk kecepatan itu minimum 1 gigabit per second. Bayang nanti kalau kalian menggunakan 5G, kecepatannya adalah 1 gigabit per second minimum. Dan dia bisa memberikan layanan lebih dari yang 4G. Layanannya adalah ada IoT, kemudian juga baterainya juga lebih kecil, kemudian high speed untuk internetnya. Selain voice juga seperti biasa, dia juga bisa untuk Ultra HD video. Jadi tidak cuma bisa semi video, tapi juga yang dia memang kualitasnya adalah kualitas yang bagus. Jadi kesimpulan dari kalian belajar tentang apa itu 1G, 2G, 3G, 4G itu tentang standarnya. Jadi kalau kalian ngomong tentang 2G, 3G, 4G, 5G itu tentang standar dari teknologi seluler, di mana nantinya ada beberapa teknologi yang bisa memenuhi dari standar dari 2G, 3G, 4G, dan juga 5G. Jadi kita mau adalah G. Di belakangnya adalah kita mau tentang standarnya. Kalau standar dari teknologi 5G itu adalah dia mempunyai kecepatan 1 Gbps per second. Makanya kita ngomong kalau kalian sekarang pakai handphone 4G atau kalian tahu LTE, kenapa kok LTE nggak masuk ke 5G? Karena memang kecepatannya dia belum sampai sini. Atau kenapa kok GSM itu nggak masuk ke 4G? Karena memang kecepatannya juga sekian, dengan dia requirement ini dia tidak bisa melebihi dari standar dari dia. Makanya di sini nanti kalian pelajari di next slide, apa sih teknologi yang masuk ke kategori dari 1G, 2G, 3G maupun 4G maupun nanti yang di 5G. Oke, di sini teknologi 1G itu, jadi sudah ada standar 1G, dia adalah analog, dia hanya bisa voice, ya itu adalah MPS, NFT, ATS sudah teknologi waktu zaman perang dunia ke-1 ke-2 digunakan untuk militer. Kemudian yang mulai ada komersial dari mobile 2G di sini. Di sini ada dua teknologi yang dominan, yaitu GSM dan CDMA1. Tapi yang sekarang masih eksis atau masih banyak digunakan adalah di GSM di sini. Jadi teknologi 2G yang dia memenuhi standar 2G itu adalah teknologi GSM dan juga CDMA1, di mana dia punya kecepatan sekitar 64 Mbps atau di bawah dari 0,5 Mbps di sini. Dia data voice plus juga simple data SMS maupun juga email push mail itu masih saya ingat itu. Kemudian jadi kita mau di sini adalah kalau kalian masih bisa menggunakan adalah di GSM. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian teknologi 3G. Jadi kita mau standar dari 3G. 3G ini ya, teknologinya apa saja? Di sini ada CDMA 2000 yang nanti akan beralih ke FDO. Kemudian ada namanya CDMA UMTS atau juga punya namanya HSPA+. Di sini adalah seperti CDMA. CDMA ini adalah juga dia teknologi yang memenuhi standar dari 3G, di mana dia mempunyai kecepatan minimum 2 Mbps. Sehingga kita mau adalah kenapa kok UMTS, SPA itu masuk ke 3G, karena dia memang punya kecepatan minimum sekian. Makanya di sini teknologi yang dominan di 3G ini adalah CDMA 2000 dan juga UMTS atau WCDMA atau SPA+ nama lainnya.
komersialnya. Yang biasanya sekarang mungkin di Indonesia ada adalah WCDMA atau UMTS. Jadi CDMA 2002 atau FDO per Hexis. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Kita mau di sini adalah teknologinya adalah WMTS atau CDMA apa. Jadi kita akan membahas lebih detail lagi. Dia punya kecepatan minimum 2 Mbps. Kemudian di sini untuk teknologi 4G, itu adalah teknologi yang kalau yang di sini posisinya ada dua, GSM CDMA. Inilah pengembangan CDMA, pengembangan dari GSM yang dia menggunakan teknologi CDMA. CDMA ini nanti ke CDMA 2000 atau FDO untuk FPDV. Kemudian di sini semua teknologi kedua ini masuk ke LTE. Jadi teknologi untuk 4G adalah LTE, long term evolution. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Tapi kita ngomong di sini adalah teknologi yang nanti masuk ke standar 4G adalah di LTE, LTE Advanced. Jadi sama. Jadi mungkin kalau kita ngomong LTE adalah dia 4G-nya, LTE Advanced yang berkembang lagi, atau kita ngomong teknologi yang lebih tingginya. Nah, di mana dia di sini kalau secara kecepatan atau kita dia harus minimum 100 Mbps, misalnya 300 plus Mbps. Tuh. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang di sini 2G Asset Protection. Terus gimana tuh arsitekturnya, seperti apa sih yang membedakan dia dengan teknologi UMTS maupun LTE. Oke, yang pertama ketika kalian bercerita tentang atau kita mau GSM, apa sih yang important, apa yang penting, yaitu adalah kita ngomong tentang arsitekturnya dia. Atau kita sini adalah hal pertama kali yang nanti akan kalian harus ketahui adalah tentang arsitektur dari GSM ini. Ya, kita mau istilah kalian sebagai handphone di sini itu terhubung dengan namanya BTS. BTS ini dia menggunakan interface. Di sini kemudian di BTS ini di dalamnya ada TRS ini atau transcoder. Kemudian dia terhubung dengan PSC. Jadi di sini PSC ini terhubung dengan banyak BTS lagi. Jadi BTS ini nanti terhubung juga dengan MS. Jadi ini kita mau di sini PSS, Base Station Subsystem. Dari BTS ke PSC ada interface ABS interface. Mau dari PSC ke MSC ada MA interface. Jadi ini penting karena nanti ketika kalian namanya arsitektur juga cuma unitnya aja, tapi juga interface yang menghubungkan antar unit di sini. Nah, di sini adalah kita ngomong di sisi PSS-nya. Kemudian di sini adalah namanya core network. Dimana core network ini adalah yang bersifat pusat jaringannya. Nah, di sini pusat jaringan kita adalah MSC. Di sini ada PLR, ada HLR, ada OMC, ada IR yang nantinya dari MSC ini akan menghubungkan antara si user ini dengan user yang lain melalui database dari HLR maupun HLR. Nah, ketika kalian, jadi kita PLR HLR kita ngomong adalah database dari konsumen atau user. Nah, jadi ketika kalian di homebase kalian ke HLR, ketika kalian keluar dari homebase kalian, misalnya ke luar kota, akan masuk ke PLR dari MSC dari si kota yang kalian sekarang tempati. Kemudian ada OMC ini sebagai untuk maintenance-nya, AUC untuk authentication, IR itu lebih ke arah untuk ke hampir selesai AUC lebih ke arah keamanan. Nah, di sini juga menghubungkan kalian dengan other network. Nah, network itu maksudnya di sini apa? Yaitu mungkin ke arah jaringan lain, ke PSTN atau ke operator lain maupun ke pindah jaringan yang lain, misalkan ke LTE ataupun juga ke jaringan lain yang di luar dari provider tersebut, misalkan ke luar negeri.
Nah, jadi inilah arsitektur dari GSM. Kedua adalah ketika kalian tentang ngomong UMTS, Project Universal Mobile Terrestrial Station, di sini adalah tentang arsitekturnya juga yang membedakan dari teknologi dari sebelumnya, yaitu GSM. Jadi ketika ngomong tentang 3G, itu yang paling sering ada adalah teknologi dari UMTS. Nah, UMTS ini hampir sama seperti yang di GSM tadi, cuman sekarang bedanya adalah di sini UI yaitu terhubung dengan Node B, namanya adalah Node B. Bersama jadi UI adalah dengan kalian terhubung dengan Node B, kemudian dari Node B ini dikumpulkan atau di manajemen atau kita mau dikontrol oleh namanya RNC. Jadi kita mau di sini ada namanya RNC, ada Radio Network Controller. Nah, dia tugasnya adalah mengkontrol dari semua node B yang terhubung dengan dia. Nah, sebelum dia nanti terhubung ke dua MSC dan juga SGSN. Nah, kenapa kok ada dua di sini? Jadi kita ngomong di sini bedanya. Kalau di sini adalah untuk ke MSC adalah ke voice, jadi ke suara. Nah, kalau yang ke SGSN adalah ke arah data. Nah, oke, mungkin flashback lagi ke tadi yang kita ngomong ke SM adalah ke voice. Maka di sini adalah dia ke MSC, tanda dari GS, tanda dari G adalah dia bisa voice, coba teks, makanya teksnya pun juga menggunakan signaling. Nah, kalau yang di 3G ini, karena kita mau 3G ini adalah dia harus bisa voice dan juga data, atau kita mau internet, makanya di sini pun di dalam arsitektur jaringannya dia ada dua pecahan, di mana ketika kalian mau melakukan panggilan suara, maka kalian akan diteruskan ke MSC. Maka di sini kita mau ada Circuit Switch Port Network. Jadi jaringan pusat untuk dia mode circuit switch kita mau adalah untuk pesan suara. Maka di sini ketika kalian melakukan pesan suara, maka dia akan masuk ke MSC ini. Kemudian baru dia akan ada namanya proses switching di sini di MSC. Dia akan melakukan proses switching untuk mencari si user yang akan kita tuju untuk panggilan. Nah, dia juga bisa mengarahkan ke PSTN, ke telepon rumah maupun ke other network. Nah, dan network di sini kita tadi juga sama atau operator lain. Nah, ketika kalian melakukan browsing internet, kalian akan diarahkan. Jadi ketika saya di sini, B dia akan request, dia akan ke arah di sini SGSN. SGSN ini yang terhubung ke GSN. Nah, di sini kita mau sebagai switch support network. Jadi setelah sampai di SGSN, GSN nanti juga kepanjangannya di sini semua, itu akan diarahkan ke PDN. Nah, PDN di sini kita ngomong tentang server, juga internet, menghubungkan kalian dengan internet di sini. Dan di sini masih sama seperti yang tadi, ada namanya standar, AUC, SMOC adalah ini adalah untuk memverifikasi bahwa kalian itu adalah user dari jaringan ini. Masih ada HRR yang dia terkoneksi dengan MSC, SGSN, yang juga memverifikasi bahwa kalian punya kuota untuk akses internet di sini, atau juga kalian juga punya pulsa untuk terhubung dengan voice di sini. Oke, ini adalah tentang yang BGMTS. Jadi sudah beda juga arsitekturnya, walaupun tidak terlalu banyak dengan yang di GSM. Jadi ada penambahan unit-unit yang mendukung dari layanan dari UMTS dengan standar 3G. Oke. Kalau kita ngomong tentang 4G LTE, di sini adalah arsitektur jaringan dari LTE adalah ketika kalian menggunakan handphone, ini kalian terhubung dengan Node B.
Nah, inilah yang membedakan dengan yang tadi di 3G adalah Node B. Nah, kita ada evolve Node B adalah di atau Node B yang dia bisa saling terhubung antar Node B-nya. Nah, dengan interface text to interface. Kalau tadi di situ ada RNC, sekarang tidak perlu ada RNC ataupun PSG. Nah, kita mau adalah antar Node B ini bisa saling berkoordinasi, dan semua Node B langsung terhubung dengan S1 atau kita mau MMI di sini. MM ini kita mau seperti kalau network media. Dia menggunakan interface S1 MMI ini. Nah, kita di sini sebagai kita ngomong controllingnya, mobility management entity. Kemudian di sini ketika terhubung dengan internet, yang melakukan kontrol adalah MMI. Nah, kemudian ketika kalian mendapatkan akses dari MMI ini, kalian akan terhubung ke internet di sini. Jadi ada nama SW, ada PGW. Ini adalah akses untuk kalian terhubung dengan internet. Jadi HSS di sini adalah seperti HLR di 3G maupun di MTS maupun di GSM, database dari kalian, dari semua pelanggan yang dia akan dikontrol di MMI ini. Jadi ini fungsi untuk mengontrol dari setiap komunikasi kalian dalam jaringan LTE di sini. Ketika kalian melakukan internet, kalian akan lewat di sini SKU di sini. Di sini pun juga ada interface S6, S5, S8, S plus adalah interface yang dia menghubungkan antara MII dengan SKW-nya. Jadi kita ngomong di sini atau kita SK atau PGW. Nah, di sini yang nanti terhubung dengan jaringan internet. Jadi yang kita ngomong adalah bagian connect-nya, atau kita sering ngomong ada EPC atau Evolve Packet Core. Di dalamnya ada MMI, ada SG, PGW, dan kita kalau kita ngomong tentang standar 4G, dia adalah bisa high internet. Dan di sini semua adalah paket base. Oke, jadi tidak ada lagi namanya circuit switch, semua paket switch semuanya. Jadi dia cuma pakai core. Nah, bagaimana kalau dia nanti telepon, akan ada namanya CS fallback maupun dia pakai VoLTE, yang nanti akan kita bahas di lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kita mau di sini adalah kalian tahu apa itu LTE, long term evolution. Dia adalah pengembangan dari teknologi 3G, di mana di LTE ini kita ngomong adalah mempunyai arsitektur seperti ini. Kemudian kita ke keyword 5G. Jadi ini adalah yang baru launching di tahun 2020 ini tentang 5G. Nah, di sini kita ngomong adalah cara garis besar nanti 5G itu akan seperti ini untuk arsitekturnya, di mana dia akan ada yang namanya small cell maupun dia makro, nanti sama seperti di pun juga, tapi lebih ke arah nanti dia untuk mengcover dengan koneksi internet secepat mungkin. Dan di sini yang di makro pun untuk aplikasi IoT maupun juga untuk smart driver, karena kita ngomong di sini juga untuk mengcover dari tidak cuma usernya adalah handphone kalian, tapi juga device-device yang terhubung dengan manusia. Maka di sini pun juga nanti sel-sel yang digunakan untuk 5G pun juga kebanyakan adalah small cell. Walaupun nanti juga akan terhubung dengan jaringan-jaringan sebelumnya seperti yang tadi 3G, 2G, 4G pun juga. Nah, di sini mungkin akan membedakan adalah dari kesimpulan dari semua sektor adalah tentang sebutan dari PTS apa kita misalnya, karena kita ada teknologi seluler, berarti hubungannya antara kalian di sini dengan handphone kalian dan terhubung ke PTS adalah transceiver. Nah, di sini untuk yang 1G adalah base station, yang dia 2G adalah kita di SM adalah base transfer station atau PTS,
kalian di 2G atau di UMTS istilah not B. Kalau di 4G adalah A not B. Yang di 5G terbaru ini adalah namanya adalah G not B atau Next Generation not B. Generation GNB. Atau juga disebut NGNB, NNB, tapi yang umum digunakan adalah GNB ini untuk istilah transceiver, tower transceiver yang menghubungkan kalian dengan jaringan seluler, baik nanti ke arah GSM, MTS atau 2G, 3G, LTE, 4G, ataupun 5G yang nanti punya karakter masing-masing. Jadi yang adalah arsitektur sebagai karakter dari jaringan di MTS, GSM, LTE, atau di 5G yang memang kita mau adalah standarnya dari UMTS atau GSM seperti itu. Jadi kalau kalian ke luar negeri pun yang namanya UMTS itu pasti ada namanya RNC, ada namanya ada namanya Not B, maupun ada apa SGSM, PGSN, maupun juga di LTE pun juga sama. Jadi ini adalah standar yang digunakan seluruh dunia untuk teknologi UMTS, GSM, LTE, maupun juga 5G yang memang sudah ada aturan dari IDU. Nah, kita pada standar dari teknologi seluler yang memang itu berlaku secara global. Terus apa sih yang membedakan dari teknologi itu selain dari arsitekturnya? Jadi kita pun juga outputnya adalah kalian bisa tahu apa sih beda atau yang membedakan dari teknologi 2G, 4G, terutama 2G adalah lebih ke GSM, 3G dari MTS, 4G LTE, di 5G pun juga pengembang dari apa LTE pun. Di sini adalah ada namanya multiple access. Kenapa kok GSM itu cuma bisa di 2G? Karena kita mau adalah teknologi dari 2G ini adalah fokus ke TDMA dia. Ini adalah FDMA dan TDMA, tapi yang ke user adalah TDMA. Jadi adalah time division multiple access. Itulah kenapa kok di sini dia punya keterbatasan. Nah, keterbatasan frekuensi yang digunakan dalam satu waktu ya dia sesuai dengan user. Jadi warna biru ini adalah user 1, user 2, user 3, user 4. Kemudian di sini adalah untuk yang di MTS, dia menggunakan CDMA tapi yang WCDMA. Dan di sini UMTS itu punya sebutannya WCDMA karena dia menggunakan multiple access WCDMA. Jadi bedanya dengan CDMA yang sebelumnya adalah punya bandwidth yang lebih lebar. Nah, dia sampai 5 MHz untuk apa namanya UMTS. Kemudian yang di 4G itu adalah menggunakan OFDMA, multiple frekuensi division multiple access, sehingga inilah yang kita ngomong adalah yang membuat teknologi ini makin cepat. GSM adalah ke TDMA, UMTS SPA pasti menggunakan WCDMA. Jadi kalau kita ngomong UMTS itu nggak pakai FDM, nggak ada UMTS pakai FDMA. Di LTE adalah yang menggunakan FDM karena standarnya itu. Di LTE menggunakan FDMA untuk aplikasinya, dunia di FDMA. Jadi cepatnya kenapa lebih cepat? Karena dia menggunakan multiple access yang sangat efektif atau efisien. Di sini kalau secara grafik akan seperti ini, pembagian frekuensi dan juga waktu berdasarkan dari jumlah usernya dia nanti. Jadi kita ngomong di sini di PDMA dia bisa menggunakan frekuensi yang sama tapi dibagi waktunya. Jadi inilah frekuensi misalkan 800 MHz. Nah, itu pada step pertama cursi bisa satu, kemudian bisa juga pindah lagi bisa kedua pada time satu kedua. Nah, inilah kita TDMA. Maka di sini ada batasan kecepatannya dia tidak terlalu cepat. WCDMA ini adalah sistemnya adalah dia kode. Jadi kita mau di sini adalah CDMA itu ada frekuensinya sama untuk semua user. Jadi user 1, user 2, user 3, user 4 itu frekuensinya sama dan besarnya sama yaitu 5 MHz untuk yang di UMTS. Tapi yang membedakan adalah kode tiap user dia yang berbeda-beda. Nah, ini batasan ketika dia banyak user, otomatis kodenya akan semakin kompleks sehingga nanti pengaruh ke arah kecepatannya juga.
Nah, inilah yang keempat di teknologi LTE. Nah, dia adalah memperbaiki dari FDMA di sini dan digunakan untuk 1G, karena memang dia terbatas frekuensinya digunakan, tidak efisien. Dia digunakan ortogonal, jadi dia menggunakan frekuensi yang sangat kecil. Karena sangat kecil, otomatis dia bisa membawa pesan kecil dan lebih cepat. Nanti bisa kalian analogikan kalau kalian menggunakan sepeda motor dengan truk. Nah, kenapa kok kalau kita menggunakan motor lebih cepat dibandingkan truk? Nah, karena kita akselerasi lebih cepat juga. Dan di sini FDMA adalah menggunakan analogi seperti itu. Oke, inilah kita mau yang membedakan antara UMTS, GSM, LTE. Nah, nanti gimana dengan yang di 5G? Oke, mungkin adalah akan kita kaji lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya, tapi spoiler ada sekarang yang digunakan di Cina, di Korea maupun di Eropa untuk adalah menggunakan OFDMA. Jadi sama dengan LTE, tapi dia menggunakan high frekuensi, high bandwidth juga. Otomatis dia bisa memberikan kecepatan yang lebih dari yang 4G. Oke, dan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini apa sih yang membedakan lagi antara 2G, 3G, 4G dan 5G? Ini adalah dari frekuensi yang digunakan pun juga ada perbedaan. Inilah frekuensi mobile broadband di Indonesia. Nah, sekarang inilah frekuensi yang digunakan di Indonesia untuk seluler. Yang biasa yang digunakan adalah di frekuensi 900, 1200, 2100, dan 2300 MHz. 23, 21, 900, 500. Inilah alokasi frekuensi yang dipunyai oleh operator. Jadi ada operator Telkomsel, Indosat, XL maupun Tri, Netizen Tri. Nah, kita mau di sini akan bahas UMTS, GSM, LTE, juga 5G itu akan pakai frekuensi mana aja. Nah, untuk frekuensi MHz ini adalah frekuensi tidak open, dia digunakan paling banyak untuk GSM yang masih GSM, tapi juga beberapa untuk lokasi tertentu dia UMTS atau U900, atau juga dia adalah LTE. Jadi tapi secara global dia masih digunakan di GSM, tapi dia akan sharing frekuensi dengan teknologi yang lain. Kemudian 1500 MHz ini digunakan untuk GSM DCS namanya, atau ada istilah DCS, adalah GSM di frekuensi 500, dan juga LTE. Jadi frekuensi 400 ini dia adalah sharing untuk dua teknologi ini. Nanti apakah seiring waktu GSM akan dihapus, tapi kalau melihat yang namanya teknologi adalah pasti akan ada habisnya, tetapi tetap memberikan spare cadangan untuk handphone yang belum bisa LTE, sehingga dia bisa tetap terhubung ke jaringan GSM. Kemudian di 2100 ini adalah teknologi UMTS pada awalnya, tapi sekarang karena memang kebutuhan akan LTE sampai makin tinggi, di sini pun juga digunakan LTE karena memang sudah dibuat open juga di tahun 2018. Jadi sekarang pun di 2021 saja dia menggunakan LTE. Kemudian dan di sini di dokumen GGS yang digunakan untuk LTE. Yang kemarin pun baru ada lelang bahwa untuk 2019 ini dimenangkan oleh Telkomsel, Indosat, dan juga Smartfren dan Tri. Telkomsel, Smartfren dan Tri. Nah, dia dapat alokasi di frekuensi 2,3 GHz atau penambahan. Jadi kita mau adalah di sini untuk frekuensi 2,3 GHz ini nggak cuma punya Telkomsel atau Smartfren,
juga punyanya T maupun ketambahan juga ada dari 3 untuk 3,3 GHz ini. Jadi di sini pun frekuensi 100 MHz untuk teknologi ini juga untuk operator data Telkomsel, Indosat XL yang kita bahas sebelumnya. Jadi yang membedakan juga dari penggunaan teknologi di frekuensi tertentu. Bahkan ketika ada 5G pun akan pertama kali akan diteropos di frekuensi ini 2,3 GHz. Maka di sini pun LTE juga ada New atau NR, New Radio 5G yang memang dia akan menggunakan 2,3 frekuensi ini. Oke, itulah kita mau frekuensi yang nanti digunakan untuk teknologi GSM, UMTS LTE, maupun di 5G yang memang di 5G pun di Indonesia belum ada kepalungnya, tapi proposnya adalah nanti akan ada banyak frekuensi yang bisa di 5G, tapi yang awal dari 2,3 GHz ini. Oke, sekarang mungkin di akhir apa sih bedanya dari yang kita bahas dari awal sampai akhir ini adalah dari kita ngomong tentang 2G atau ketemu juga 2,6 GHz, 3G. Nah, di sini juga pengembangan teknologi juga ke arah di sini. Jadi teknologi yang di 2,5 GHz 2,5 G ini Edge atau CDMA 2000 tadi ini ada GSM ini CDMA ini MTS F2 jadi apa namanya nama teknologi yang original F2 kemudian STPA. Jadi kenapa kok ada STPA? Dia adalah beda dari UMTS karena di sini UMTS dia secara nama di ID adalah apa R99 dirilis ke 99. Jadi teknologinya juga apa kalau yang 3,5G adalah dia menggunakan dua frekuensi bisa karena dua carrier sehingga dia lebih cepat. Ada FPTP juga karena juga penambahan bandwidth juga di 4G dan LTE. Mungkin yang akan membedakan lagi di sini saya akan jelaskan yang belum ada di sini penggunaan bandwidthnya. Kenapa kok kita ngomong bandwidth ini berbeda? Kalau di GSM atau kalau di teknologi 2,5G atau di 2G penggunaan bandwidthnya ada dia 0,2 MHz atau 200 kHz. Nah, kalau CDMA dia 1,25 MHz. Penggunaan bandwidth untuk kalian berkomunikasi itu hanya 0,2 MHz untuk GSM, kalau CDMA 1,25 MHz. Nah, inilah karena sistem CDMA, makanya di UMTS pun juga menggunakan teknologi CDMA. Nah, dia menggunakan bandwidth 5 MHz untuk semua jaringannya dia, termasuk semua user. Jadi kalian menggunakan HSPA, HDPA pun maupun di UMTS, kalian menggunakan bandwidth 5 MHz secara bersama-sama dengan user lain, tapi bedanya adalah kode yang kalian gunakan. Jadi di FD pun juga apa namanya bersama dengan yang di standar 2000 menjadi 4,25 MHz untuk bandwidthnya. Nah, inilah pengembangan ke arah lagi yang kita ngomong. Kalian kalau sekarang buka handphone ada tulisan H atau H plus atau HSPA plus adalah bedanya dengan yang di 3G biasa adalah dia menggunakan dua carrier. Jadi kalau flashback ke UMTS di frekuensi 2,1 adalah operator dia punya misalkan di Telkomsel ini 35 sampai 50 adalah dia punya 15 MHz. Tadi dia punya 3 carrier per 5, jadi 15 MHz bagi 5 dapatlah 3 carrier. Dan di sini nanti HSPA plus yang ke arah 8G dia menggunakan carrier itu secara bersama-sama kecepatannya dia lebih tinggi. Jadi yang membedakan di sini adalah dari channel bandwidthnya, otomatis kecepatannya juga lebih cepat. Sama dengan yang di posisi DMA-nya juga di FWDV itu juga penambahan kecepatan
dengan cara menambah bandwidth dari frekuensinya. Nah, yang di sini yang membedakan antara 2G, 3G, 4G adalah di 4G ini adalah yang membedakan yang sangat jelas adalah di 4G ini di LTE dia bisa berubah-ubah bandwidthnya. Jadi kalau kita ngomong di 3G dia nggak bisa lebih dari 5. Kita mau di 5 nya dah kita masuk ke 5,5G. Nah, jadi kalaupun nambah pun dia adalah 5 tambah 5 jadi 10. Nah, jadi kita model dia carrier yang berbeda. Nah, kalau yang di sini dia adalah bisa berubah-ubah carriernya kita atau chain bandwidthnya dia bisa berubah-ubah, bisa scalable bandwidth. Jadi kita mau 5, 10, 15, 20, di maksimal dari dia 20 MHz. Nah, ini standar dari LTE dia adalah harus maksimal 20 untuk LTE. Kalau dia lebih dari itu kita mau ada LTE advance. Nah, makanya kita mau kenapa ada LTE advance adalah dia harus menggunakan bandwidth lebih dari 20 MHz. Nah, di sini adalah dia bisa menggunakan bandwidth 5, 10, 15, atau 20 tergantung dari kebutuhan. Misalkan kebutuhannya untuk apa namanya di perkotaan yang memang di situ banyak user, otomatis butuh banyak kapasiti, maka dia butuh 20 MHz ini. Tergantung nih mau 20 MHz mau taruh di frekuensi mana, 1500 atau taruh di 2100 atau 2300 yang memang dia bisa dapat 20 MHz di secara utuh di band frekuensi tersebut. Jadi kita mau adalah yang membeda jelas juga dari di sini penggunaan bandwidth channelnya untuk berkomunikasi antara II dengan si base station atau kita ngomong kalau di data adalah NLP, DTP maupun di BTS. Oke, deprexing hampir semuanya FDD. Di sini mungkin yang akan saya koreksi di SPFS, di FDU ini adalah biasanya FDD juga. Nah, kalau yang di LTE ini dia bisa dua-duanya, bisa FDD maupun DDD. Nah, multiplexing adalah kita ngomong adalah tadi yang tentang TDMA. Ini adalah teknologi yang digunakan. Kita ngomong adalah teknik multiple access-nya di 2G menggunakan TDMA, kemudian di MTS menggunakan CDMA, jadi CDMA untuk yang DF2, untuk di 3G-nya CDMA, kemudian untuk yang di 4G dia menggunakan dua multiple access DMA dan juga SCF DMA. Jadi di LTE itu untuk downlinknya adalah FDMA. Kalau untuk dia apply-nya dari handphone kalian ke PTS menggunakan SCFDMA di single carrier frekuensi division multiple access. Jadi yang di atas adalah dia multi carrier, yang di sini adalah single carrier. Multi carrier artinya adalah kalian itu tidak menggunakan frekuensi yang satuannya, hanya ada satu aja, tapi kalian menggunakan banyak frekuensi secara bersama-sama. Nah, kalau kalian kita ngomong di sini adalah warna merah itu ada tiga, jadi ketika dalam satu waktu user satu itu dia menggunakan tiga frekuensi secara bersamaan. Beda dengan yang teknologi lain, dia hanya menggunakan single carrier, ini single carrier frekuensinya satu. Kita ngomong di sini adalah dia bersifat multi carrier, dalam satu waktu dia bisa menggunakan banyak frekuensi secara bersamaan walaupun dia frekuensi sangat kecil. Maksudnya kecil kemudian sempit, tapi yang dibagi ke arah sub carrier. Ya, kemudian modulasi juga berbeda. Kalau di 2G dia maksimal 8 PSC, 3G dia di 6 SKM. Kalau ini LTE dia bisa sampai 64 km. Jadi kalian juga bisa bedakan, oke apa sih bedanya? Oh, kita di modulasi pun juga berbeda, sehingga ini juga membedakan kecepatannya. Dia bisa sampai 6 km dibandingkan dengan 6 km. Otomatis di sini pun juga perbedaan jelas. Ya, kemudian codingnya pun ini yang membuat apa namanya semakin efisien dalam pengiriman pesan adalah kalau untuk yang GSM masih konvolusional, yang kemudian di MTS sampai LTE pakai DC5C pun juga dia menggunakan CPC atau bisa konvolusional atau juga turbo coding, jadi menggunakan dua-duanya. Nah, untuk kecepatan pasti berbeda dari tadi yang saya jelaskan juga tentang standar.
2G, 3G, 4G, 5G, ada kecepatan dari tiap generasi pun juga semakin ke arah 4G, ke arah 5G, dan otomatis evolusi dari kecepatannya dia semakin cepat. Kita ngomong ke 4G udah minimum 100 fps. Dan di sini tuh juga menjadi pembeda yang jelas dari tiap generasi. Ya. Sampai sini ada ya kan?